Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau langsung menyambung pertanyaan tadi ke Bang Ibnu. Kalau melihat apa sih pertimbangan dari jaksa mungkin di tahun 2016 melihat pihak kepolisian sudah mengumpulkan bukti-bukti yang kemudian akhirnya digelar di persidangan, tapi kan nggak ada CCTV, di mana CCTV itu sebenarnya ada di lokasi kejadian 5-7 CCTV waktu itu. Kemudian ditemukan sperma tapi tidak ada DNA-nya, tapi akhirnya bisa diputuskan juga oleh pihak kejaksaan dan juga majelis hakim saat itu. Apa menjadi pertimbangan sebenarnya? Kok kayaknya belum lengkap kasusnya sudah bisa diputuskan begitu? Iya, tentu saja kalau kita berbicara dalam konteks penuntutan ya, apa yang dilakukan oleh jaksa tentu saja tidak terlepas dari apa yang sudah dilakukan oleh polisi, pihak kepolisian. Nah tadi kita mengetahui perkembangan terbaru ini ya, mengenai tersangka Peggy yang ada di kepolisian sebagai tersangka pada saat ini disangkakan pasal pemerkosaan. Ya. Nah, ini pembunuhan juga dan pemerkosaan. Ya, ini juga menjadi tugas jaksa untuk sejauh mana memberikan petunjuk dalam hal penguatan alat bukti, apakah benar sejauh itu dilakukan pemerkosaan oleh si tersangka Peggy ini gitu. Karena sepanjang yang saya ketahui di dalam kasus-kasus sebelumnya yang sudah diputuskan, itu kan tidak ada yang terbukti ya kasus. Iya, tidak ada yang terbukti melakukan pemerkosaannya. 8 terpidana itu tidak ada ya. Tetapi yang hanya dibuktikan waktu itu hanya bisa pada sampai kasus pembunuhannya saja ya. Nah ini memang saya setuju tadi dengan apa yang disampaikan oleh Bang Palmer, bahwa terkait dengan penanganan perkara ini harus kembali lagi dieksaminasi. Dilihat lagi kesesuaian antara fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan kemudian kondisi terkini ya, ada alat bukti terbaru untuk kemudian dipelajari lagi untuk menguatkan pembuktian yang akan dilakukan oleh penyidik dan pada akhirnya adalah oleh penuntut umum di persidangan kelak. Bang Ibnu, jadi sebenarnya apa yang membuat kejaksaan itu menyatakan bahwa P21, apakah sebelum dinyatakan CCTV itu lengkap, secara terang benderang bisa dilihat, bisa dicek CCTV itu karena memang benar sebenarnya ada gitu ya. Kemudian juga DNA kepemilikannya belum jelas dari sperma itu, tetapi akhirnya bisa dikatakan P21 ataupun lengkap. Nah sebelumnya ada tidak, paling tidak jaksa ketika melihat ada nih runutan-runutan yang belum lengkap gitu, akhirnya diminta penyidik untuk melengkapi terlebih dahulu, atau sudah ada poin-poin tertentu yang menyatakan bahwa sudah lengkap gitu? Ya, kalau melihat dari kondisi tersebut ya tentu saja kita harus melihat kembali perjalanan berkas tersebut ya pada tahun 2016. Di situ dari mulai penyampaian SPDP, kemudian pelimpahan berkas perkara dari penyidik kepada jaksa peneliti. Di situ kemudian jaksa akan menyampaikan P19, artinya berkas itu dikembalikan lagi dengan sejumlah petunjuk. Nah kita bisa menelusuri gitu ya, apakah memang jaksa sudah memberikan petunjuk yang proper atau petunjuk yang layak ya untuk memperkuat alat-alat bukti yang diajukan oleh polisi. Kalau Bang Ibnu melihatnya haruskah juga jaksa di tahun 2016 juga dimintai keterangan dan juga dicek adakah mungkin ketidaksesuaian proses dari peradilan saat itu? Ya, bisa berawal dari berkasnya terlebih dahulu ya, dilihat berkasnya, kemudian nanti jaksa yang bersangkutan atau pejabat-pejabat struktural administrasi seperti dari mulai kepala seksi pidana umum maupun juga kajarinya ya, dikonfirmasi lagi, di cross check lagi dengan perjalanan berkas tersebut, apakah ini sudah bersesuaian dengan penanganan perkaranya dan juga berkas perkara alat bukti yang diajukan tersebut. Oke. Kalau Bang Edi melihatnya ini kasus sebenarnya juga bahkan ada yang mengatakan dugaan ada obstruction of justice di situ. Kemudian juga tadi dikatakan ya kenapa tidak harus dicek aja langsung di tahun 2016 oleh penyidik begitu, DNA siapa ini? Kemudian CCTV-nya harus bisa dikeluarkan seharusnya saat itu, yang sehingga membuat kasus ini tidak cukup panjang gitu ya, benang kusut gitu. Ya memang inilah ya, tadi memang antara jaksa dan juga penyidik kepolisian memang ini kan saling melengkapi ya. Ketika misalnya ada berkas kepolisian, ada yang kurang jelas, ada yang kurang lengkap, maka biasanya jaksa memberikan petunjuk, tolong dulu lengkapi. Kalau misalnya tadi
di 2016 katanya tidak ada pemeriksaan, ada persperan, kemudian tidak dilakukan pemeriksaan DNA. Saya kira waktu itu jaksa harus memberikan petunjuk ya kepada polisi, tolong ini dicek, ini sperma siapa, DNA siapa ya. Karena itu nanti untuk tujuan untuk penuntutan ya. Karena bagaimanapun juga apa yang disampaikan bukti-bukti oleh penyidik tentunya memang itu nanti akan digunakan oleh jaksa di dalam persidangan ya. Dan kalau memang terjadi seperti ini, memang kembali lagi tadi kalau disampaikan oleh Bang Palmer itu eksaminasi ya, dilihat lagi ke belakang, dilakukan. Kalau di kepolisian namanya dilakukan audit investigasi ya. Ini sangat penting ya. Kenapa? Akan melihat celah-celah mana sebetulnya pada saat melakukan penyidikan di 2016 tadi itu apa kira-kira kelemahan sehingga bisa ditemukan titik ya. Nah, artinya dalam proses eksaminasi jika dilakukan ini akan membuat terang benderang begitu. Artinya ketika ada proses, ketika ada ditemukan sperma, DNA-nya tidak diketahui, kemudian 8 tersangka itu tidak dikatakan bahwa terlibat dalam pemerkosaan, hanya terlibat dalam pembunuhan, kemudian baru-baru ini dinyatakan bahwa Peggy ini merupakanlah dalang dan juga pelaku pemerkosaan gitu. Artinya bisa terang benderang gitu semuanya? Iya. Karena ini semua kan ditetapkan. Ketika polisi menetapkan Peggy sebagai tersangka, kemudian sebagai aktor utama, ya atau mungkin ada lagi, saya lihat 340 ya, perencanaan pembunuhan dan juga pemerkosaan ya. Artinya ini memang hukumannya berat ya. Tentu semua itu kemarin kalau kita lihat itu adalah merupakan hasil gelar perkara yang dilakukan oleh kepolisian, kemudian menujulah arah kepada Peggy ya. Namun demikian untuk meyakinkan masyarakat ya, karena bagaimanapun juga saat ini polisi berlawanan dengan opini publik ya, kalau kita lihat ya. Polisi harus bisa meyakinkan masyarakat bahwasanya apa yang menjadi alasan, apa yang menjadi bukti-bukti penyidik ya harus dijawab oleh kepolisian ya. Karena itu nanti akan ramai lagi di pengadilan ya. Belum lagi amar putusan yang menyatakan masih ada 3 DPO tapi ternyata hanya 1 Nah, itu juga terjadi kalau menurut saya karena adanya tadi sejumlah saksi mencabut ya. Itu bisa mempengaruhi DPO ya. Ketika misalnya ada sejumlah saksi tadi diminta keterangan, termasuk kan dari para pelaku itu kan banyak mencabut BAP ya. Ini bisa mempengaruhi terhadap DPO. Makanya kemarin dihapuskan DPO ya, ada 2 orang. Kemudian saya kira kita bisa pahami karena memang ini semua perkembangan ya, perkembangan dari tindak lanjut daripada proses hukum yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat ya. Tetapi karena ini menyangkut masalah kepercayaan masyarakat terhadap Polri, saya kira Polri harus bisa menjawab semua keraguan masyarakat. Belum lagi sudah ada atensi dari Presiden Joko Widodo juga ya terkait kasus ini. Presiden udah bicara juga ya. Tapi apapun juga alasannya, polisi harus bisa betul-betul profesional ya, bisa menggunakan scientific crime investigation ya. Ini sangat ya. Ini yang untuk menjawab semua keraguan masyarakat tadi, polisi harus menggunakan penyidikan secara ilmiah. Oke, saya mau ke Bang Palmer. Bang Palmer, kalau melihat sebenarnya apakah masih cukup ada peluang begitu untuk kita semua dengan keterbatasan bukti-bukti, kemudian sudah cukup lama 8 tahun berlalu, kemudian juga antara BAP saksi-saksi ini agak berbeda, ada yang juga mencabut BAP, saksi-saksi yang muncul pun agak berbeda juga pernyataannya, jadi publik agak bertanya-tanya apakah ini sebenarnya masih cukup banyak bukti yang bisa dikumpulkan pihak kepolisian untuk membuka kasus ini dengan terang benderang, Bang? Sangat terbuka karena jadi kan tidak hanya lahir dari bukti fisik seperti hasil forensik tes, memang itu semua Bang Palmer, ya nampaknya ada kendala komunikasi ya Bang ya. Nanti kita coba untuk benahi dulu Bang Palmer. Oke, kita ke Dokter Yudi terlebih dulu. Dokter, ini kan kita juga sempat bertanya-tanya ya, terutama mengenai sperma ini ya, pengecekan DNA. Nah, artinya ketika ada kasus di mana ada dituduhkan bahwa ini ada korban pemerkosaan oleh 11 orang, kemudian 8 orang ini ternyata dinyatakan tidak ada bukti bahwa melakukan pemerkosaan. Kemudian berselang kurang lebih 8 tahun ditemukanlah satu tersangka yang dinyatakan bahwa ia merupakan otak pembunuhan dan juga sebagai dalang dari pemerkosaan terhadap Vina. Nah, ini artinya pada saat itu spermanya memang tidak
cocok profiling dengan DNA atau seperti apa ya? Karena kok pada saat itu tidak dilakukan atau pada saat ini baru dilakukan dan ditemukan gitu? Ya, saya rasa ini yang harus kita trace back ke belakang ya, Mbak. Bagaimana sampel sperma yang dulu pernah diambil pada saat pemeriksaan, apakah itu memang dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan DNA-nya? Kalau kita bicara bahwa ada 11 tersangka pada waktu itu dan 8 dinyatakan tidak, itu dasarnya apa? Gitu ya, apakah memang secara profil DNA tidak terbukti, tidak ada profil DNA ke-8 orang ini di dalam sampel sperma yang diambil tersebut, atau bagaimana? Karena terus terang saya nggak bisa menjawab itu, tergantung dari keputusan proses persidangan. Tetapi secara saintifik kita memang harus bisa membuktikan apakah di dalam sampel sperma tersebut terkandung DNA para pelaku. Itu baru kita bicara mengenai scientific crime investigation, mengenai ilmiah. Jadi kalau hanya sekedar diambil sampel, tidak diperiksa, lalu tiba-tiba bisa ada keputusan 8 tidak, ya terus terang saya tidak bisa menjawab itu, bagaimana dasarnya, gitu ya. Nah, untuk saat ini yang bisa kita lakukan kembali pada orang, saat tapi saya pencampuran sperma itu bisa diprofiling dengan DNA juga ya, artinya bisa secara terang benderang sebenarnya ya dilakukan ya, walaupun misalnya ada beberapa orang yang diduga melakukan itu. Ya, bisa Mbak, itu yang tadi saya katakan bahwa yang penting adalah sampel spermanya tersebut masih cukup baik. Seandainya saat ini mau diperiksa, sejauh sampelnya itu masih cukup baik, profil DNA-nya kemungkinan besar masih bisa kita dapatkan. Gitu. Jadi walaupun ada 10 atau 11 orang yang melakukan, lalu semuanya misalnya melakukan ejakulasi di dalam yang senggama gitu ya, lalu pada saat kita mengambil sampel DNA itu semua tercampur, maka sampel DNA-nya pun akan overlapping. Jadi kita masih bisa melihat profil-profil DNA dari masing-masing tersangka. Nanti bisa dianalisis. Baik, saya mau ke Bang Palmer lagi. Apakah sudah tersambung Bang Palmer? Ya, halo. Ya, Bang. Sudah apa jelas, yang bisa dilakukan saat ini begini, Bang? Kondisinya adalah tersangka Peggy tetap membantah keterlibatannya dalam kasus kematian ini. Kemudian terpidana Saka Tatal dan beberapa terpidana lainnya juga membantah berkaitan dengan kasus ini, padahal sudah vonis hakim begitu ya. Kemudian saksi-saksi yang muncul ini ada yang bertolak belakang pernyataannya, kemudian ada yang mencabut BAP-nya. Belum lagi bukti-buktinya tidak cukup kuat. Bagaimana nih ke depannya bisa membongkar atau membuat kasus ini terang benderang ke depannya, Bang? Baik, memang ini sebuah tantangan lah buat penyidik karena sudah jelas di mata publik menjadi perhatian tingkat tinggi pengambil keputusan di Republik ini ya, seperti Presiden. Walaupun itu tidak perlu, ya artinya sistem tidak berjalan sampai presiden memberi perhatian, kan begitu, kan fakta, ya faktual gitu, bukan ilusi dari seorang Palmer Situmorang, ya itu sudah fakta. Ada di hadapan kita sekarang, dihadapkan di kepala setiap masyarakat Indonesia, ada kejanggalan dalam proses yang lalu, itu dieksaminasi, udah betul lah cara begitu. Terus yang kedua, apakah masih bisa ini perkara digali diangkat ke depan? Bisa. Bahkan perkara yang akan diperiksa sekarang ini tidak selalu harus tujuannya mesti ada orang yang bersalah, tetapi untuk mendapatkan kepastian hukum. Apakah DPO yang ditangkap kemarin itu ikut terlibat dalam perkara itu atau tidak? Sekaligus bisa dipakai untuk mengejas atau menilai kembali terhadap 5 perkara sebelumnya. Begini ya, ini kelemahan dari sistem KUHAP kita. Kalau terjadi kekeliruan dalam penyidikan, harusnya kan dikoreksi sama jaksa. Nah, sudah dikoreksi lolos sama jaksa, seharusnya tingkat akhir hasil penyidikan itu bukan hanya kebenaran materialnya diuji oleh hakim pidananya, tetapi juga semua due process of law, artinya bagaimana penyitaannya. Ingat ya, kasus O.J. Simpson, seorang artis, dibebaskan hanya karena cara penyitaan sapu tangan yang ada bercak darah, dia dibebaskan. Prosedur salah, ya, dibebaskan. Begitu tingginya nilai-nilai kemanusiaan, artinya pidana itu tidak boleh dijatuhkan hukuman di dalam hal ada keraguan-raguan. Sekarang ini masih banyak kok yang bisa digali untuk membuktikan apakah kasus ini
melibatkan kepada, kita tidak lagi bisa bicara kepada yang lalu, kepada tersangka yang sudah ditangkap sekarang ini, kepada DPO yang sudah dinyatakan tidak DPO, itu kan perlu kejelasan, bukan diwacanakan di publik, tetapi harus dalam sebuah bukti otentik hasil penyidikan investigatif yang sifatnya mempunyai nilai-nilai kebenaran material. Karena ini pidana, bukan perdata, gitu ya. Nah, di sini fungsinya harusnya ke depan juga KUHP kita mesti diperbaiki. Hakim yang mengadili perkara pokoknya, artinya perkara materialnya, juga mempunyai kewenangan menilai prosedur-prosedur yang di luar pokok perkara. Misalnya cara-cara penangkapan, cara-cara penahanan. Oke, itu bagian daripada pra-peradilan. Bagaimana prosedur menghadirkan alat bukti, itu harus di bagian dari yang bisa dinilai, seperti kasus O.J. Simpson tadi. Tetapi yang disayangkan, kita punya komisi kejaksaan, komisi kepolisian, komisi judisial. Harusnya tugas mereka melihat dari memotret lebih objektif karena mereka independen, tidak terikat dengan suatu patroli komando. Kita sudah tangkap poinnya Bang Palmer. Bisa melihat dengan baik gitu dong. Baik. Terima kasih Bang Palmer sudah bergabung bersama kami. Kemudian Bang Ibnu, terima kasih juga. Bang Edi, terima kasih. Dr. Yudi juga terima kasih sudah bergabung bersama kami. Semoga saja kasus ini menjadi terang benderang, tidak lagi menjadi benang kusut dan bisa diusut secara tuntas begitu ya. Kita nanti juga usai jeda akan menghadirkan yang juga nanti malam akan sangat-sangat ramai di nanti gitu ya. Sore nanti akan ada pertandingan antara Indonesia dengan Irak versus dalam laga lanjutan Piala Dunia ya. Kami akan hadirkan informasinya bersama dengan rekan kami ada Zin Kanela. Usai jeda kami segera kembali.